XP lane ya dari MBR Dolphin. Mungkin Benedetta ini bakal menjadi kunci juga untuk mainin imunnya, ngincar ke arah Lilia nanti di backline. Apalagi Benedetta sekarang juga sebenarnya bisa untuk main sneaky nih. Yaitu bersembunyi di area rumputan untuk memberikan burst damage nantinya kalau siapapun yang lewat, kalau memang Benedettanya build damage. Tapi itulah dia ya, dari segi draftnya full crowd control yang memang diambil sama MBR Dolphin di game yang kedua ini. So far ternyata 50-50 sih dari draft. 50-50. Sepakat. Enggak deh, 60% kok. Di GPX. Why? Secara team fight terapi banget sih kalau berkaca di game yang pertama, Kolius. Jadi mungkin dari tim fightnya ya. Karena memang MBR Dolphin harus sedikit berhati-hati terhadap mobilitas yang dibuat sama Tal. Iya. Matilda tuh benar-benar mengerikan sih kalau memang terlepas. Dan ini serespek itu. Nggak mau kena CC sama sekali. Purify 3. Cincau, Tal, sama Agatha. Betul. Karena Molina Smooch, belum lagi nanti adanya spatial migration, itu jadi kunci kan untuk menangkap hero lawan. Tapi Chef berhasil untuk mendapatkan orange buff-nya. Walaupun Tal belum berhasil untuk melakukan gangguan yang amat sangat berarti. Iya. Ternyata Sain bonyok juga ya di bagian mid. Di damage yang dihasilkan oleh Agatha di awal memang cukup mengerikan. Tapi sekali lagi ini Agatha yang menggunakan Lilia. Secara penggunaan cukup on point ya, Kolius. Dari seorang Agatha memberikan kontribusi yang besar ke arah tim GPX. Dan kita lihat di menit yang ke-1 sebelum ada gangguan yang terlihat. Untuk di awal terkena efek stun memang. Apakah bisa untuk di follow up? Molina Smooch-nya tidak berhasil untuk meraih 1 nyawa. Malah Riman yang dalam bahaya. Karamel datang untuk mengambil nyawa seorang Riman. Ada 1 bantuan dari seorang Valanir, tapi Riman seperti tidak bisa selamat dan first blood berhasil untuk didapatkan. Tal dalam ancaman. Valanir tentu masih bisa kabur, tapi Violet datang terbakar api cemburu dan Karamel rupanya berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi, tapi nyawanya dalam ancaman 2 pemain dari tim MBR. Untung ada guiding win yang membuat dari Karamel selamat dari kematian, Kolius. Itulah dia ngeselinnya Matilda, kawan-kawan ya. Orang yang nggak pegang flicker jadi kayak ada flicker gitu, kadang ada guiding win. Dan Agatha di sini terkena spatial migration, dia tertabrak Boxer Shield Unity, bahkan langsung dihajar dengan ada Molina Smooch yang membuat Agatha langsung ter-take down. Wah, apakah tadi mau open map? Apa kejebak ya tadi karena ada chef di sana? Kayaknya, apalagi kan memang Agatha belum ada Black Shoes. Dan ini dia turtle yang pertama pun muncul, harusnya ya Baxi adalah hero yang cukup kuat untuk bisa melakukan kontes. Bahkan lihat, Chefnya di sini bermain untuk masuk ke area jungle lawan, memecahkan Piraga Armor dari Karamel, tapi sayang sekali spatial migration dari Riman tadi belum connect. Betul. Ada bantuan dari seorang Agatha membuat Chef sepertinya harus mundur ke bagian belakang. Violet pun datang. Akan ada aim of Vended karena 3 orang bisa nih. Tiba-tiba sudah ada guiding win juga karena 3 pemain sekaligus. Tapi incarnya adalah seorang Shine untuk memecahkan sebuah pasif dari Nana. Udah pecah. Sekarang Chef akan menjadi incaran utama pemain-pemain dari tim GPX. Namun ada spatial migration ditambah dengan adanya Valanir, menambah daya dobrak dari tim MBR. Namun dari Chef tidak bisa selamat dari kematian. Tahu memang tumbang, tapi pertukarannya sepertinya mahal untuk tim MBR Delphin karena harus kehilangan seorang Chef. Dan mereka belum bisa turtle karena Agathanya juga tadi mananya habis. Iya. Terutama Karamel juga tadi Piraga Armornya hampir saja pecah. Mungkin mereka harus cari darah lagi pelan-pelan untuk maju perlahan. Sambil sebenarnya gini, Fancy Nancy dan juga Cincau ya, dari tadi mendapatkan free positionnya. Mod benar-benar sendirian aja cukup bebas untuk bisa memberikan space di sana. Tapi lihat nih, udah mulai terjadi 1v1 situation. Valanir dengan ada Phantom Slash menghajar ke arah Karamel, memecahkan Piraga Armor ya. Tanpa adanya Piraga Armor, maka Karamel tidak bisa menggunakan Last Insanity. Wah, udah disuruh mundur gak sih ini? Rimannya juga menangkap 1 pemain level final. Oh, keluar namun lihat Violet tumbang tidak. Ada pertukaran yang dilakukan karena memang rekan-rekannya jauh dan berfokus ke bagian atas. Pemain-pemain dari tim GPX itu juga nyawa dari Fancy Nancy tidak berhasil untuk didapatkan, Kolius. Nah, sepertinya terjadi miscommunication tadi karena Violetnya mau coba open map, padahal temennya nggak bisa kontes gitu. Ini dia special migration bagus banget karena 2 hero, sayang sekali nggak ada Violet Requiem tadi yang bisa digunakan sama Riman karena masih cooldown. Iya, dan Karamel ditemenin ya nih Kolius sama seorang Chef. Armornya dipecahin, udah nggak bisa buat maju terlalu jauh, mau nggak mau harus mundur lagi. Level 5 banding 2, Chef udah level 7, Kolius. Objektifnya tentu ini akan dimenangkan seharusnya oleh seorang Chef. Nah, itulah ngeselinnya Baxi ya. Dia bisa masuk ke jungle lawan, menghambat jungle lawannya tuh farming gitu. Iya. Tapi Molina Smooch ya sayang sekali nggak connect tadi menuju ke arah Tal.
so far ini early game yang cukup kencang pressure-nya dari teman-teman MBR Delfin ke arah GPX Basreng sih. Iya. Wah, Violetnya juga kena Electro Final Blow, namun masih bisa menghindari itu karena dari Violet juga cukup tanky. Dan di bagian atas, Cincau tidak mengalami gangguan yang berarti, tapi sudah ada Riman dan sudah diketahui posisi dari seorang Riman. Caramel sedang melakukan farming, tapi untuk yang kesekian kali rupanya digangguin dengan cukup mudah oleh pemain-pemain dari tim MBR Delfin, membuat dari Caramel terlihat kesulitan untuk mendapatkan pundi-pundi gold. But at least dengan area Lilia dan juga Xbox, high ground defensive mereka bakal kuat sih, Mod. Itu yang harus diwaspadai sama MBR Delfin nantinya. Selama masih ada Xbox dan Lilia, mereka bakal sedikit lebih sulit untuk bisa menembus pertahanan turret yang dimiliki sama GPX Basreng. Tapi in the next 10 second, Lord Etarpal yang kedua ya, bakal hadir di Land of Down. Dan ternyata MBR Delfin mulai menggunakan special migration-nya. Bahkan Molina Blitz-nya menumbangkan seorang talent tidak bisa bergerak kemana-mana. Level 7 Golius. Level 7 sesakit itu dari Shine. Sudah cukup jadi 3 eliminasi dikantongi oleh seorang Shine. Sapnya sih udah semena-mena aja dia. Iya ya. Masuk sendirian aja. Tortoise Pulsansa juga cukup tebal. Tanpa ada gangguan, Turtle kedua berhasil diamankan. Habis itu menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki sama GPX Basreng. Ini bisa ditabrak sama Chef, ditambah dengan Molina Blitz. Seharusnya dari tim GPX dengan damage yang dihasilkan oleh Shine mundur jauh sih Golius. Siapa yang bisa menahan? Yang jadi sandbag menurut Golius Violet bisa ya? Dan ini perbedaannya 2000 gold, Mod. Di jauh-jauh menit banget. yang ke-6 ini 3000 gold malah ya. Ini yang harus diwaspadai, tapi Violet Donor Wolf King yang masih bisa dihindari sama Fancy Nancy. Dengan ada Needles of Flower tadi. Itu bisa bertahan di bagian atas. Dan di bagian bawah akan diancam oleh seorang Cincau. Nah, lo ada 3 pemain sekaligus nih. Shine datang untuk membantu. Namun kita lihat sudah ada Last Insanity. Electro Final Blow dilakukan untuk kabur. Dan sepertinya bisa untuk kabur karena ada bantuan 2 pemain sekaligus. Chefnya datang bersama dengan seorang Shine. Memang pecah sudah armor. Dan Chef berhasil untuk menumbangkan seorang Caramel. Tidak bisa untuk ditukar. Chef terlalu tanky dan Riman datang. Apakah ancaman yang sebenarnya akan terjadi sekarang? 3 pemain bisa untuk di-pick off, Golius. Wow, spatial migration, bahkan Connect menuju ke arah depan sana. Talpon langsung menggunakan Purify-nya untuk mundur ke belakang dengan adanya Guiding Wind. Tapi Cincau masih mencoba untuk bertahan di outer bottom turret. Dia pun harus merelakan sepertinya menggunakan Battle Mirror Dimension untuk mundur ke belakang. Sedangkan Agatha juga mencoba untuk membersihkan catapult yang ada. Untuk Fancy Nancy, fokus saja ke outer bottom turret. Sayang sekali belum bisa berhasil dikonversi, tapi Chef dapat orange buff harusnya. Hey. Secara goldnya ini belum jauh-jauh banget ya Golius. Ini beda 3.000 di menit yang ke-7. Dan kita lihat sepertinya akan menjebak 2 pemain sekaligus. Untuk Riman masih bisa kabur. Fancy Nancy dalam ancaman. Cincau coba untuk memberikan damage. Tapi Chef datang untuk memberikan sebuah ancaman ke arah tim GPX. Memang kena, tapi nggak bisa di follow up. Teknik ancaman sekali lagi dilakukan oleh pemain-pemain dari tim GPX Basreng Golius. Yes, dan Valanir selalu main di lane jauh ya. Untuk ngedorong lane-nya dan membuat GPX Basreng harus ada satu orang yang melakukan defensif. Sedangkan kali ini pressure di area Purple Buff ya masih dihadiri sama seorang Chef yang pantang pulang. Benar-benar walaupun udah dibakar, dicabik-cabik pakai sabitnya Ruby, dia tidak peduli. Itu bannya udah ban tubles. Gak takut paku, gak takut bocor dia. Gak takut tabrak terus nih Golius dari Chef. Dan ini objektif bisa didapetin gak sih sebenarnya Golius? Atau mau bisa ditukar sama tim GPX Basreng? Buat ditukar kepala aja deh. Bisa aja sih terjadi, tapi memang GPX Basreng memang harus sabar karena memang high ground defensif mereka bagus. Mereka harus nunggu Cincaunya jadi kayak tadi. Cincaunya jadi, ya penetration dari Cincau bakal cukup sakit untuk bisa menumbangkan Chef, Valanir dan kawan-kawan. Ya, well, ini dia pergerakan akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim MBR Delfin. Coba memberi set Lord. Dan lane jauh apakah akan dimainkan seperti akan dimainkan oleh Cincau? Tapi tenang, ada Valanir buat ngebersihin lane cukup cepat. Dan Caramel coba untuk mencari posisi pemain-pemain dari tim MBR Delfin. Sudah ada spatial migration mengenai satu pemain terefek. Standard Violet pun berhasil untuk ditumbangkan. Satu pemain sudah hilang, 24 detik harus menunggu. Dan Lord sudah mulai disentuh oleh pemain-pemain dari tim MBR Delfin. Fancy Nancy bersama dengan seorang Shine. Kena nggak tuh Molina Smooch? Mau di follow up? Bisa banget. Rimannya coba untuk memberikan damage. Dan Last Insanity dilakukan hanya untuk kabur saja. Tidak bisa untuk membuat pemain-pemain dari tim MBR mundur. Ya
ini free lord sih. Iya. Karena memang udah nggak ada lagi Last Insanity yang bisa dilakukan sama Caramel untuk melakukan kontes ya di lordnya. Bahkan Caramel juga tahu itu adalah posisi yang berbahaya kalau dia nerusin ke arah orange buff-nya, dia lebih milih untuk ikhlasin aja, Mod. Iya. Kalau nggak, kita bakal ditangkap sama Riemann dan juga Fancy Nancy. Ini kalau misalnya MBR menang, bisa di-ban seharusnya dari Gwyn ya kok. Karena menguntungkan untuk kedua tim nih. Betul. Bergerak sekali pemain-pemain dari tim GPX terlihat di game yang kedua. Dan Lord sudah bergerak ke bagian bawah. Mid akan coba untuk di-defense oleh pemain-pemain dari tim GPX Basreng. Dan kalau dari Itemization, gimana Kolius? Dengan high ground defensif yang kuat, harusnya Lord pertama ini bukan jadi ancaman sih. Perbedaan gol juga 6.000 di menit yang 10. Masih bisa dikejar sama GPX Basreng kalau memang mereka dapetin momentumnya. Dan MBR Delphin ya, target mereka nih harus nangkep Caramel atau Agatha. Supaya apa? Supaya mereka enak untuk dapetin objektif lainnya kayak sekarang itu. Pelan-pelan, Lord tadi udah datengin dari bawah, baru tengah bisa dapat. Bayangin, menit 10, outer middle turret masih berdiri dengan kokoh. Tapi kali ini dengan hancur outer middle turret, mungkin mereka bakal lebih enak lagi dan ini Last Insanity. Peperangan sudah dibuka oleh pemain-pemain dari tim MBR. Melihat ada sedikit kelengahannya yang dilakukan oleh tim GPX, namun tidak bisa untuk dimaksimalkan karena begitu rapi sekali dari tim GPX. Apakah tadi agak sedikit memaksakan yang dilakukan oleh tim MBR Delphin? Karena CC mereka juga dengan adanya Ruby, otomatis stabil kan. Dan Matilda adalah hero yang baik untuk bermain kiting di posisi defensif. Jadi kayak dia bisa narik mundur teman-temannya yang memang bablas, dan ini dia save untuk nabrak. Purify udah dilakukan oleh seorang Saul, bahkan Last Insanity untuk menghabisi minion yang datang dari Caramel. Ini nyebelin banget sih. Dari Shine gak bisa disentuh, tinggal spam Molina Blitz, membuat pemain-pemain dari tim GPX Basreng harus mundur ke bagian belakang. Violet harus punya momentum yang pas untuk mendapatkan beberapa pemain penting dari tim MBR Delphin. Salah satunya Fancy Nancy, tapi Fancy Nancy tentu masih bisa lolos dengan mudah. Escape mechanism yang dimiliki oleh seorang Fancy Nancy. Dan ini dari tim GPX. Farming tipis-tipis, perbedaan gold mau menuju ke 10.000 Kolius. Dan sudah ada setup yang dilakukan Electro Final Blow dilakukan oleh seorang Valanir. Membuka peperangan di bagian mid. Armornya pecah, tapi masih ada Immortal. Narik satu pemain Riemann yang ditarik, tapi masih ada Spatial Migration. Membuat dari Riemann masih bisa bertahan hidup. Di bagian depan, sepertinya menjadi sandbag dengan sangat rapi dari Chef dan juga Valanir. Membuat dari Riemann bisa untuk bertahan hidup Kolius. Dan di bagian mid, kena Molina. Blitz Molina, Smooch. Magic Boomerang. Langsung RAT. Tadi Agathanya tidak bisa berbuat banyak ya, karena memang sesakit itu tadi damage dari Shine. Walaupun dia punya Purify, tapi dia lebih milih untuk menyimpan Purify dari Agatha ya. Iya. Nggak apa-apa deh, yang penting masih bisa defense lah. Rekan-rekannya masih ada dari seorang Agatha. Juga. It's gonna be a long game sih. Maksudnya di atas 15 menit harusnya dari teman-teman GPX Basreng untuk melakukan pertahanan. Dan kunci mereka cuma satu kali ini, bertahan, nungguin MBR Delphin melakukan blunder atau memang bisa dibilang adrenalin rush-nya keluar. Akhirnya mereka bisa balikin momentum. Itu yang bisa mereka lakukan saat ini, terutama Cloud dari Cincau. Itu bakal menjadi ujung tombak. Dan Agatha ya, kalau memang dia dapetin free position-nya, maka Agatha juga bisa menjadi mimpi buruk bagi MBR Delphin, karena Angry Gloom perlahan tapi pasti itu bakal memberikan damage yang sakit. Iya. Tapi positioning pemain belakang dari tim GPX Agatha selalu diancam oleh seorang Valanir. Kalau enggak, ya dari Riemann. Kalau nggak Valanir, Riemann kan yang selalu ngincer ke arah Agatha. That's why ini nggak ada hero yang bisa nangkep ke arah Valanir. Makanya dia cukup bijak untuk menggunakan Benedetta. Apalagi lane jauh bisa terus-terusan dimainkan sama Valanir, yang membuat Cincau jadi nggak bisa mainin lane jauhnya. Iya. Berat banget ini untuk seorang Cincau. Tapi kita nggak tahu, sedikit minor mistake mungkin bisa untuk dimaksimalkan. Bisa aja ada minor mistakes. Tapi sejauh ini dari tim MBR Delphin sepertinya bermain begitu rapi, Kolius. Betul. Masih cukup rapi dimainkan, walaupun kali ini 2 wave ya, masuk dari middle dan juga top. Dan Lord Enhance juga berjalan perlahan dari area bottom lane. Teman-teman MBR Delphin sudah siap untuk mode team fight-nya. Charge sudah mulai dikeluarkan, Last Insanity dari seorang Caramel mengincar ke arah Shine. Tapi sayang sekali memang damage-nya belum terlalu masuk kepada Valanir, menggunakan aktivitas yang digagalkan begitu saja dengan adanya Violet yang menggunakan Don't Run Wolf King. Hanya bisa untuk mendapatkan best turret di bagian bawah. Tidak ada dobrakan lagi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim MBR Delphin. Karena tadi SP bar juga lumayan low. Dan penyerangan di bagian mid akan sedikit dipaksakan. Sudah ada Molina Smooth juga, namun tidak mengenai siapapun. Violet jadi garda yang paling depan untuk pemain-pemain dari tim GPX Basreng. Dan dari seorang Chef, lalu juga Riemann.
mundur agak sedikit jauh, nungguin Lord aja. Lane-nya bakal dimainin lagi. Ini nggak dikasih gerak sama sekali pemain-pemain dari tim GPX oleh tim MBR Delphin. Posisinya terdeteksi, namun masih bisa mundur dengan guiding win yang ia miliki, Kolius. Betul, dan sepertinya memang MBR udah full preparation ya. Dia ngelepas Matilda, dia tahu hero apa aja yang mau diamankan sama teman-temannya semua. Ini membuat Salvo sedikit kesulitan untuk melakukan ofensif maupun defensifnya. Iya. Pada game Riman kali ini menghajar ke arah depan sana, di mana Violet pun langsung hilang karena adanya Molina Blitz dari seorang Shine yang sampai detik ini belum tersentuh. 0 kill dari tadi. 0 death maksudnya dari Iya. Riman. Dari Shine. Dari Shine. Gimana mau nyentuh? Dia mau maju tapi kena Molina Blitz, kena Molina Smooch, kena Magic Boomerang juga. HP bar setengah tuh. Kalau kena mid laner sama gold laner bisa habis. Dan sekarang penyerangan akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim MBR Delphin, di mana tadi sudah ada spasial migration mengenai satu pemain, namun tidak bisa di follow up karena adanya seorang Karamel yang membuka Last Insanity dan menguras HP bar Chef cukup deras sekali. Tapi mid akan menjadi target untuk tim MBR Delphin. Lalu berikutnya akan ada best turret di bagian atas yang dihancurkan, dan hancur sudah turret milik tim GPX Basreng, Kolius. Rontok semuanya ya bot ya. Iya, MBR Delphin baru aja maksudnya cuma kehilangan satu turret, sedangkan GPX Basreng kali ini harus melakukan defensif dengan satu base aja. Walaupun Lordnya belum Lord Evo, tapi ini menjadi kesempatan bagi teman-teman MBR Delphin untuk mendapatkan Lord lagi. Dan ini bakal berat untuk GPX Basreng untuk melakukan kontes sih. That's why mereka mungkin bergeraknya di area top lane, berharap kalaupun kita nggak bisa kontes Lordnya, kita bisa pick off seseorang. Ini mau diupayakan ya. Waduh, itu pas banget. Dengan spatial migration yang digunakan oleh Riman, dihindari dengan guiding wind di waktu yang sangat tepat. Dan defense ini mulai terlihat agak berat kan? Ya, untuk tim GPX Basreng. betul. Super Minion kalau memang mereka rapi masukinnya 3 wave, belum lagi adanya Palanir yang bisa Alekopanopo. Itu bakal berbahaya, tapi lihat ya, Karamel ya, Kira-Kira langsung dihancurkan begitu saja. Violet menggunakan ammo bandit. Agatha menjadi korban. Ini berbahaya bagi GPX Basreng karena Tal juga langsung ter-take down begitu saja. Ada blessing duet dari seorang Cincau untuk menghabisi minion yang datang, tapi sepertinya tidak cukup. Alekopanopo belum mengincar karena Karamel yang immortalnya pecah. Save menahan damage dari base dengan cukup baik. Desa terbuka lebar pun langsung hancur, dan MBR Delphin mengambil kemenangan di game yang kedua. Lagi-lagi kita lihat